Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Febriandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil transaksi kegiatan pada PT Fortinos Agro. Yang pertama, neraca awal dan daftar saldo PT Hortimas Agro pada periode bulan November. Data hasil rekapan keuangan per 30 November sebagai berikut. Ini hasil rekapan bulan November. Kemudian setelah itu lanjut ke analisa transaksi penjurnalan dan pemindahan bukuan. Pada bulan Desember, di sini memiliki transaksi keuangan sebagai berikut pada tanggal 1 Desember sampai 30 Desember. Untuk penjurnalan, pada bulan Desember tanggal 1, memperoleh uang tunai 50 juta dari pemilik PT sebesar 50 juta. Di sini masuk ke analisa transaksi dari tanggal 1 Desember hingga 30 Desember. Setelah analisa transaksi, kemudian penjurnalan. Dari sini dipindah ke penjurnalan. Yang pertama ada akun kas, modal pemilik, debit dan kredit. Kemudian ditambah dengan deskripsi. Semua dari tanggal 1 hingga 30. Diutamakan debit terlebih dahulu yang ditulis. Setelah selesai penjurnalan, kemudian lanjut ke pemindah bukuan. Pemindah bukuan di sini akun kas sendiri, modal pemilik sendiri. Jadi ada dua. Dibedakan menjadi dua. Kemudian masukkan transaksi hingga 30 Desember atau selesai transaksi pada bulan tersebut. Setelah itu kita masuk ke pembukuan. Pembukuan di sini bulan November saldo awal kas bulan November dimasukkan, kemudian modal pemilik ini akun pada bulan November, selanjutnya akun yang digunakan ini pada bulan Desember. Tertera pada bulan Desember dimasukkan di sini dan jumlah nominalnya. Kemudian akun kas, debit dan kredit. Debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Dibedakan. Kemudian dimasukkan. Setelah selesai pembukuan, dilanjut dengan daftar saldo. Di sini daftar saldo yang pertama, daftar saldo bulan November, akun yang digunakan, kemudian daftar saldo bulan Desember dengan akun yang digunakan sebagai berikut. Setelah itu, daftar saldo percobaan per 31 Desember sebagai berikut. Setelah selesai daftar saldo, kemudian daftar saldo penyesuaian 31 Desember 2021 sebagai berikut. Saldo penyesuaian, setelah penyesuaian. Kemudian setelah daftar saldo, kita lanjut dengan laporan arus kas.
laporan arus kas saldo bulan November, kemudian dilanjut dengan jenis transaksi pada bulan Desember. Setelah itu, akun kas laporan arus kas, kemudian dimasukkan aliran kas positif atau negatif, pendanaan saldo akhir 31 Desember sebesar 34.500. Setelah laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi, daftar saldo yang digunakan daftar saldo setelah penyesuaian, kemudian dimasukkan penghasilan operasional pendapatan usaha, di sini tertera 20.810 dimasukkan ke sini, kemudian beban operasional. Beban operasional pada daftar saldo setelah penyesuaian, beban air pump, beban listrik, beban BBM, administrasi, tenaga kerja, penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, penyusutan mesin, sewa pabrik. Di sini sudah tertera beban dengan nominal, kemudian dimasukkan ke beban operasional. Total beban operasional sebesar 18.500, laba atau rugi operasional 2.310. Pendapatan lain-lain di sini tertera 200.000. Setelah itu, laba atau rugi bersih sebelum pajak 2.510 dikurangi beban pajak penghasilan sebesar 1 juta. Jadi total laba rugi bersih setelah pajak sebesar 1.510. Selanjutnya, laporan ekuitas. Transaksi pada bulan November dan bulan Desember. Modal sampai dengan November sebesar 13 juta, setoran modal selama periode berjalan berarti periode pada bulan Desember sebesar 50 juta, jadi total 63 juta. Kemudian laba atau rugi satu periode selama periode berjalan bulan Desember 1.510. Kemudian saldo laba November sebesar 9.400. Kemudian dikurangi dividen November dan dividen Desember. Jadi total ekuitas akhir 67.130 juta. Kemudian modal awal 25 juta. Setoran modal selama periode berjalan 50 juta. Saldo laba rugi satu periode selama berjalan bulan Desember. Kemudian saldo laba November dikurangi dividen November dan dividen Desember. Setelah itu, setelah laporan berbanding ekuitas, kemudian yang terakhir ada neraca, daftar saldo setelah penyesuaian per 31 Desember. Akun yang digunakan, akun kas piutang usaha surplus produksi, dibayar di muka sewa mesin, dibayar di muka sewa pabrik. Sebagai berikut, dengan nominal ini dimasukkan ke sini. Kemudian jadi total aset lancar sebesar 58.600. Di sini ada kendaraan sebesar 24 juta. Akumulasi beban penyusutan 100.000. Nilai buku kendaraan 33.900. Peralatan 5 juta. Akumulasi beban penyusutan peralatan 80.000. Nilai buku peralatan 4.920. Jadi total aset tidak lancar 38 juta 820. Selanjutnya, liabilitas. Akun yang digunakan utang usaha, utang bank, diterima di muka pendapatan, utang lain-lain, utang pajak penghasilan. Nominalnya di sini dipindahkan. Kemudian total liabilitas sekitar 18.290. Modal pemilik tertera 75 juta. Saldo laba 4.100. Saldo laba ini dari laba rugi selama periode berjalan laba bulan November dikurangi dividen November dan dividen Desember. Jadi ini total laba saldo laba.
Total ekuitas sebesar 79.130. Kemudian total aset keseluruhan, total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar. Jadi total keseluruhannya sebesar 97.420.000. Di sini juga sama 97.420.000. Harus balance. Sekian, terima kasih presentasi dan hasil transaksi PT Fortimart Agro selama bulan November dan Desember. Hasil transaksi kegiatan transaksi pada PT tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.